Masuk ke cocok logi tadi Papi dan juga Dendi ya. Ini kan selalu begitu dan sepertinya tuh dari awal juga malu-malu pemberitaan ini bahwa Gerrard akan menjadi the next coachnya Liverpool. Tapi kan Klopp bagus banget di Liverpool kan dan sepertinya jadinya malah kayak mendekat ke Inggris ini juga apalagi nunggu-nunggu kesalahannya Klopp. Dan juga kemudian mau lihat dulu Gerrard nanti bagaimana kondisinya karena nggak enak dengan Klopp. Ini sebenarnya gimana sih? Kalau ditanya komennya saya selalu malu-malu. Klopp pernah ditanya dia akan menjadi pelatih besar nanti bla bla bla. Terus kalau Gerrard ditanya dia selalu bilang bahwa tidak pernah ada pemikiran saya gini. Dia melatih dengan sangat bagus. Sebenarnya apa sih ini cocok logi ini? Kita kan nggak tahu ini ke depannya bagaimana, semua pun belum tahu. Betul. Ya, semua belum tahu. Apakah Gerrard ini kemudian menjadi pengganti Klopp, karena Klopp itu kan habis di 2024 kalau nggak salah ya. Dan Klopp mungkin akan kembali. Tetapi kan semua tergantung dari manajemen juga dari Liverpool dan Gerrardnya ini. Makanya ini menjadi ujian besar bagi dia ketika di Aston Villa dia bagus, mungkin dia punya jalan untuk bisa menggantikan Klopp, oke. Ya, bisa. Tapi kalau sampai dia gagal total, ini yang perlu untuk dipikirkan. Apakah dia memang layak untuk bisa menangani Liverpool, meneruskan tongkat estafet dari Klopp, walaupun dia seorang legend, pemain besar, karena belum tentu kan. Nah, akan dilihat dengan track record dia, ujian dia ada di Aston Villa ini. Patokan berhasil atau tidak berhasil dari berbagai pandit beda-beda. Ada yang cara bermain, ada yang prestasi di akhir musim, ada titel yang didapat, dan itu menjadi perdebatan yang nggak bisa berhenti-berhenti nih. Kalau patokan lo Gerrard di Aston Villa bisa dibilang sukses nanti itu yang seperti apa? Kalau di Aston Villa nggak lolos nggak degradasi doang. Itu salah satunya. Tapi kedua, kan Aston Villa ini akan susah loh untuk dapat juara di FA, Carabao apa segala macam kan. Maka dari itu lebih make sense kalau yang dilihat itu cara bermainnya nanti, apakah cocok sama Liverpool, apakah cocok sama keinginan Liverpool dan lain sebagainya. Nggak, patokan dia sukses di Aston Villa. Pertama nggak degradasi, sama kedua permainannya menjanjikan untuk nanti dia gantiin. Tapi termasuk mazhab permainan menjanjikan nggak? Bagi gua tim-tim begitu yang penting hasil loh. Iya, selain hasil begini, seorang pelatih itu kan bukan hanya dilihat karena dia pintar memainkan juga taktik, sistem. Oke, itu penting. Tetapi seorang leadership, apakah leadership ini ada? Karena harus menggabungkan antara leadership. Kalau dia nggak punya leadership yang bagus, ini akan sulit menangani sebuah tim. Ya, jadi dua-dua itu harus Klopp benar-benar harus ada antara leadership dia dan juga pintar memainkan taktik. Itu penting kan? Itu penting dalam membesut sebuah tim. Nah, Gerrard ini yang tentukan karena dia begini. Leadership dia oke, saya pikir setelah sukses di Rangers dan dia seorang kapten di Liverpool dan juga kapten di tim nasional dia pernah. Jadi ini yang diinginkan saya pikir oleh petinggi-petinggi Aston Villa dan mungkin oleh Liverpool karena kepemimpinan dia. Seorang yang bisa memimpin dengan baik tentunya punya cara yang bagus untuk menangani klub. Itu yang paling bagus. Di samping juga dia tentu taktik dan sistem permainan dia. Kalau dia bodoh, tidak mungkin tidak terkalahkan di Rangers ini. Yang selalu 11 tahun diambil oleh Celtic. Tidak mungkin dia akan membuat suatu rekor dengan 102 poin. Tapi kan Dendi bilang itu liga peringkat 14, koefisiennya jelek. Jadi biasa-biasa aja begitu, siapapun bisa di situ. Ya, nggak sembarang dong orang siapapun bisa. Itu dia bilang tadi liganya gampang. Karena pertama semua pelatih untuk bisa itu, apakah bisa untuk mencapai lebih dari 100 poin? Nggak bisa dalam sejarah, nggak pernah terjadi itu. Baru Gerrard satu-satunya. Ya, liganya gampang kata dia. Yang tidak terkalahkan, baru Gerrard bisa melakukan. Yang cuma 13 kebobolan. Tuh, dengerin. Baru Gerrard. Pertama, makanya lu jangan remehin liga. Pertama di liga emang dia peringkat atas. Karena kita tahu di Liga Scotland kan cuma 2 itu aja yang akan juara kan. Cuma Celtic, Rangers. Tapi ada Aberdeen bagus. Iya, tapi kita lihat juga di Liga Eropa aja dong, ya kan. Kalau misalnya mau lihat level permainan Rangers sebagus apa, kita lihat juga di Liga Eropanya. Pada saat ini Rangers aja di peringkat 4 Liga Eropa. Segrup sama Lyon Liga Prancis peringkat 5 di UEFA. Segrup sama Brøndby Liga Denmark itu peringkat 12. Habis itu segrup sama Sparta Praha itu peringkat 14 Ceko. Nah, dengan beberapa tim yang setara sama dia liganya aja dia masih terseok-seok Papi. Jadi sebenarnya emang bagus, tapi sebenarnya nggak sebagus itu juga karena di Liga Eropanya juga lumayan terseok-seok. Cuma sekali menang lawan Brøndby, sekali seri, 2 kali kalah. Iya, tapi kita tetap harus melihat seorang sosok pelatih, ya, seorang pelatih seperti Gerrard dari situ. Itu saya katakan tadi kan, dengan berbagai semua rekor yang dia buat, ini nggak gampang. Dan siapapun pelatih sampai 50 tahun depan tidak akan mungkin seperti Gerrard. Catat ini, sampai 50 tahun depan. Sampai 50 tahun depan nggak akan mungkin bisa mencapai 100 poin ke atas. Nggak pernah akan terjadi di liga. Di liga nggak ada. Ini luar biasa ini. Inilah sudah luar biasa. Dengan hanya 13 kebobolan nggak akan pernah terjadi di liga manapun. Satu musim cuma 13 kebobolan. Mana aja? Coba Pak CEO cari aja. Riset aja. Ada nggak satu tim di dunia ini, di seluruh dunia,
Satu musim 38 pertandingan cuma 13 kebobolan. Ada nggak? Nggak ada. Cuma yang bikin cuma siapa? Cuma Gerald. Jebretim coba cari ya, siapa Cari. tahu nggak, siapa tahu ada nggak ya. satu- Coba kalian ada lihat, nggak tapi satu kirim tim? buktinya. Iya, Kalau memang cari itu terbukti ada, mau kasih apa? Abrar bisa, Kalau sampai ada mau kasih apa ke Jebretim? kasih mie. Kasih mie ya, akan dikasih Nggak mie ya. Ada nggak yang cuma 13 kebobolan? Liga profesional ya. Liga profesional ya. Liga Ada profesional. nggak yang bisa juara sampai 55 kali di seluruh dunia? Ada Nggak nggak Jebretim? Nggak ada. Coba Cari sekarang, research sekarang. Satu-satunya klub yang juara sampai 55 kali cuma Iya. Rangers di seluruh dunia. Nggak ada. Jadi pada saat Gerald datang, jadi semua dia bisa membuat rekor. Jadi ini pelatih bagus, pelatih yang punya prospek masa depan baik. Jadi kalau dia pilih masuk ke Aston Villa, oke, saya pikir oke. Tidak langsung melalui dengan klub besar. Jadi dia Nah ini pas lah. dihubungkan dengan klub tadi juga, ada yang bilang sekarang tuh seasonalnya tuh per 5 musim. Pelatih itu akan maksimal dalam 5 musim sebenarnya gitu. Nah klub kan udah lewat ini sebenarnya kan. Udah. Iya, udah lewat. Nah ini artinya katanya juga akan berada dalam posisi yang ada kejenuhan, gegen pressing yang mulai ketahuan dan segala macam, sehingga setelah era Ferguson sama era Arsene Wenger sekarang kecenderungannya tidak akan memakai pelatih yang sampai di atas 10 tahun. Nah Papi Ropan melihat selama Klopp ini akan bisa memberikan prestasi ini, apakah akan kena siklus itu atau dia Enggak akan tahan terus? Pasti akan tahan Atau terus. naik jadi direktur teknik? Ya itu kurang tergantung ke depan. Tetapi kalau sampai siklus 5 saya juga kurang setuju. Ya, Iya. kalau dia juara di Liga Champions tahun depan, jadi kan pecah terus. Sama juga seperti Pep. Tetapi untungnya Klopp masuk ini pelatih yang cerdas. Yang meminta kepada manajemen Liverpool itu, saya minta 5 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun pasti akan ada gelar. Tetapi kan waktu dia masuk pertama kan langsung membawa tim ini final Ya. di Liga Eropa. Final di Piala Liga. Ya, walaupun kalah dari City, di Liga Eropa kalah sama Swedia. Jadi sudah menunjukkan bahwa tanda-tanda bahwa ini pelatih bagus. Tetapi dia enak, dia bisa bilang bahwa saya butuh 4-5 tahun untuk bisa memberikan trofi. Dan itu kan kenyataan. Jadi tidak ujuk-ujuk pelatih besar itu langsung masuk, langsung juara. Pep juga butuh 2 tahun ketika datang ke City, ketika datang dari Munchen, baru dia bisa memberikan gelar. Klopp juga memberikan gelar di Dortmund juga harus butuh 2 tahun setelah dari Mainz. Jadi saya pikir 5 tahun ini, saya tidak setuju bahwa siklus ini akan, dia akan terus bisa mencetak prestasi, termasuk Pep. Akan membuat prestasi demi prestasi, walaupun 2003 Pep terakhir ya. Betul. Itu. Iya. Jadi nggak ada. Gua setuju juga karena gini, pergantian sepak bola itu kayak permainan apa segala macam, kita nggak bisa petak-petakin timeline kayak 5 tahun ganti 5 tahun ganti. Itu bukan apa namanya, sepak bola ini bukan pemilihan presiden gitu yang 5 tahun ganti 5 tahun ganti. Bisa aja 2 tahun berikutnya karena FIFA ngeluarin rule apa, aturan apa, tiba-tiba permainan jadi berubah, jadi memanfaatkan set piece dan lain sebagainya. Cuma di samping dari itu, taktiknya Jurgen Klopp katanya udah kebaca, udah ketahuan orang-orang. Tapi sekebaca-kebacanya taktiknya Jurgen Klopp, emang sampai Liverpool nggak bisa bersaing di Liga Inggris. Toh dia masih di papan atas. Di Liga Champions juga sekarang masih peringkat 1, padahal grupnya neraka. Jadi siklus-siklus 5 tahun ini nggak penting kalau menurut gue. Yang penting lihat cara bermainnya, lihat hasilnya sama trofi yang udah dia kasih, dan juga sekarang kan performa dia juga lagi bagus. Tapi sebenarnya ada siklus-siklus itu ngaruhnya ya. Jebretim pasti akan bisa kasih kolom komen ya. Katanya kalau program stripping itu udah 2 tahun, itu siklusnya akan mulai membosankan di pemirsanya gitu. Jadi itu yang memang juga menjadi sebuah gambaran dari orang-orang yang memproduksi siaran. Papi Ropan. Artinya siklus itu kadang-kadang benar-benar ada. Makanya kita ini lagi berjuang keras, tim produksi memikirkan setelah kita 2 tahun ini kita mau bikin apa DPI ini. Sama menurut gue juga namanya sebuah permainan, sebuah pertandingan kadang-kadang tuh akhirnya mulai jadi ada tren. Dulu ada, sekarang ada regista. Waktu itu ada yang namanya apa tuh? Kalau yang di belakang 2 striker, trequartista ya. Kemudian ada dulu gaya dengan adanya seorang pelatih mengeluarkan ini tertentu menjadi tren juga di mana-mana. Nah ini kan kadang-kadang yang akhirnya sekarang makin terbaca dengan pola kepelatihan, dengan sport science dan lain sebagainya. Pertanyaan gue untuk menutup segmen yang ini adalah kira-kira berarti masih berapa lama lagi Klopp akan diganti oleh Gerrard? Minimal sampai dia kontraknya habis. Kalau Pep kan dia bilang kalau misalnya dia kontraknya habis, dia pengen istirahat dulu dari dunia sepak bola. Nah kalau Jurgen Klopp, kalau menurut gua dengan lihat Gerrard ditarik ke Aston Villa dan segala macam, gua sih feeling gua si Jurgen Klopp ini sampai akhir kontraknya dia udah nggak diperpanjang. Gitu. Nah inilah kadang-kadang yang salah kita nih. Kalau kita ke pasangan kita pakai feeling. Tapi kalau kita ngomongin bola, kalau pakai feeling jebol lu. Nontonlah PSBB. Harus ada data analisa kuantitatifnya gitu loh. Nggak bisa feeling gua ini. Setuju nggak Papi? Kan ngelihat situasinya dari Steven Iya nggak, harus ada ukuran dong. Kayak tadi kan Gitu. gua pakai data gitu loh. Ada siklus 5 data- tahunan lu bilang bullshit. Tapi sekarang lu gua minta berapa lama? Feeling gua. Enggak, Ya datanya nggak kan akan kuat kalau Steven feeling Gerrard dibandingkan ke Aston dengan yang Villa terjadi itu. secara tren. Papi gimana? Pasti dia akan menghormati, kan kontraknya 2024. Ya, pasti dia akan menghormati itu sampai di 2024. Tapi kalaupun dipecat, pasti dia akan terima juga. Kalau bisa bilang, tergantung dari manajemen. Tapi kan sudah digariskan 2024. Pep 2023 dia akan patuhi, dan 2023 Pep sudah katakan dia pasti keluar.
mau juara apa enggak juara, dia hanya baru satu kan, Liga Champions doang yang dia belum dapat. Begitu dia selesai, dia akan keluar. Jadi kalau 2024 lo bilang dia akan tidak dilanjutkan kontraknya. Tidak dilanjutkan. Kalau Papi dia tidak dilanjutkan atau dia yang tidak melanjutkan, dia yang tidak mau. Dia 2024 pasti dia akan stop. Dia udah bilang bahwa 2024 dia dia akan kembali ke Jerman. Sama kayak Pep. Dia akan coba menangani tim nasional. Oke. Siapapun itu Pep. Jebret tim gimana kira-kira kalian kasih di kolom komen kalian apakah setuju atau tidak setuju dan menurut kalian kira-kira di tahun berapa Jurgen Klopp memang akan bertahan di Liverpool dengan ya 50 gelar lah kali ya sampai dengan 2024 nanti.